Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudi Ramadan dengan NIM 4421020. Pada kali hari ini tanggal 14 Desember 2021 hari Selasa, saya akan membacakan pembacaan materi dengan judul Islam dan Andalusia untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar sejarah Islam. Al-Andalus, bahasa Arabnya Andalus. Al-Andalus adalah nama bagian semenanjung Alberia, Spanyol dan Portugal yang diperintah oleh orang-orang Islam dan orang Moor antara tahun 711 sampai 1492. Al-Andalus juga disebut sebagai Andalusia, tetapi penggunaan kata ini memiliki keambiguan dengan administratif di Spanyol modern Andalusia. Di Andalusia ini pada masa kekuasaan Islam, yaitu tepatnya dimulai sejak pertempuran Guadalete ketika pasukan Umayyah pimpinan Tariq bin Ziyad mengalahkan orang-orang Visigot yang menguasai Alberia. Pada awalnya Andalusia merupakan provinsi Kekhalifahan Umayyah, lalu berubah menjadi sebuah keamiran atau sebuah kekhalifahan sendiri, dan akhirnya terpecah menjadi taifah, yaitu kerajaan-kerajaan kecil. Karena pada akhirnya orang-orang Kristen berhasil merebut Alberia dari tangan umat Islam dalam proses yang disebut Reconquista. Secara harfiah berarti penaklukan ulang. Di Andalusia terdapat banyak orang-orang jenius, terutama orang Islam. Ditandai dengan kemajuannya hampir di semua aspek seperti sosial, ekonomi, arsitektur, agama, sastra, dan ilmu pengetahuan. Masa pemerintahan Andalusia juga disebut menjadi salah satu tonggak fondasi keilmuan yang pengaruhnya masih dirasakan sampai saat ini untuk di dalam segi pendidikan atau keilmuan lainnya. Andalusia juga disebut pendidikan yang menerima para pelajar dan calon sarjana dari berbagai wilayah untuk menyebar ilmu. Ilmuwan Muslim di Andalusia yang berhasil atau asik mengembangkan ilmu-ilmu filsafat hingga astronomi, di mana pada kala itu sebagian besar bangsa Eropa atau yang lain, sebagian bangsa Eropa atau ilmuwan-ilmuwannya masih membuat atau pemberontakan dengan perdebatan apakah bumi atau matahari sebagai pusat tata surya. Yang tempat pembelajaran atau mencari ilmu di Andalusia sangatlah sederhana, bisa di mana saja, antara lain di rumah, masjid, istana khalifah, hingga kedai pinggir jalan. Sejumlah nama ilmuwan Muslim yang masih dihormati dan disanjung oleh bangsa Eropa, salah satunya Ibn Rushd atau disebut oleh ejaan orang Barat yaitu Averroes.
Ibnu Ibnu Rus sendiri mendirikan sebuah filsafat di Andalusia. Dia dianggap sebagai bapak aliran filsafat sekuler di Eropa karena mengembangkan konsep eksistensi melalui esensi. Eh, ilmu Ada juga ilmu perbintangan dan astronomi sangat berkembang pada masa itu. Sosok astronom yang mengemukakan saat itu adalah Abu Ali Muhammad Al Hasan bin Al Hishan, atau bisa kerap bisa didengar Ibnu Haid Haid Haitham dan atau Al Hasan. Ada juga Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Yahya Al Zarghazi, atau bisa disebut, banyak juga yang menyebutnya Al Zarghazi atau Al Arzakhel, dan Nur Ad Din Al Bitruji alias Al Petaragius. Ada pula Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin Ashik At-Tujibi bin Bajjah, atau akrab disebut Ibnu Bajjah atau Afempesh, yang meneliti dan memutuskan teori terbentuknya galaksi Bima Sakti. Itulah orang-orang yang saya sebutkan tadi, ada kemungkinan mereka ikut dalam menelitinya. Pakar biologi ada juga di Andalusia yang sangat yaitu ada juga mereka mengembangkan metode ilmiah untuk ilmu botani. Di era kejayaan dinasti Umayyah, ilmu kedokteran juga turut berkembang sangat pesat. Salah satunya dokter yang namanya terkenal saat itu ialah Abu Al-Qasim Khalaf ibn Al-Abbas Al-Zawari Al-Ansari alias Abul Kashish. Dia menulis metode dan tahap-tahap bedah melalui kitab Al-Tasrif. Untuk mempermudah dalam melakukan operasi, Abul Qasis membuat dan mengembangkan alat bedah secara mandiri. Saat itu juga terdapat para dokter spesialis saraf. Penjelajah dunia lewat laut dilakukan oleh bangsa Umayyah untuk mempermudah mereka dalam kegiatannya. Maka ilmuwan geografi turut andil dalam memberikan fondasi keilmuannya. Geografer yang terkenal atau masyhur saat itu adalah Abu Abdullah Muhammad Al-Idris Al-Qurtubi Al-Hashani Al-Sabti atau dikenal sebagai Al-Idrisi. Dia mahir membuat peta dan globe atau bola dunia untuk panduan bagi para pelaut pada masa itu. Soal kedua ialah menjelaskan ibrah mempelajari materi tersebut, yaitu atau materi yang saya bacakan tadi, yaitu Islam dan Andalusia. Ibrahnya yaitu contohnya di dalam menuntut ilmu, janganlah pernah menyerah, atau dimanapun tempatnya tetaplah mencari ilmu. Seperti apalagi pada masa di Andalusia, menuntut ilmu tidaklah harus di sekolah, melainkan tadi saya sampaikan, yaitu bisa di rumah. Apalagi di zaman modern sekarang bisa mengotak-atik handphone atau gadget. Yang kedua, istana kekhalifahan atau bisa disebut sekarang sekolah atau les pribadi dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu yang paling sangat unik, yaitu kedai pinggir jalan, atau kita juga bisa menuntut ilmu dengan sesama teman kita, yaitu
teman-teman teman-teman sepergaulan kita yang apa yang kita tanyakan, dan kita bisa mengambil hikmahnya. Hikmahnya juga dalam pembelajaran, yaitu jangan tanggung-tanggung dalam menuntut ilmu. Ada sebuah kata itu, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat, atau dan ada juga tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Sekiranya mungkin kayak gitu pembelajaran yang dapat dicapai, ibrah yang saya dapatkan dari materi di Andalusia. Dan jangan sombong apabila telah berilmu. Apabila kita telah sombong jika berilmu yang sudah tinggi, lambat laun ilmu itu akan hilang karena kesombongan kita. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya dapatkan dari ibrahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal yang ketiga, yaitu apa kaitannya Islam, materi saya yang saya sampaikan, yaitu Islam dan Andalusia dengan program studi kuliah saya, yaitu sejarah peradaban Islam. Apa hubungannya? Baiklah, saya akan menjelaskannya. Mungkin hubungannya itu sangat penting karena prodi saya saja sudah sejarah peradaban Islam, sedangkan Islam dan Andalusia itu sudah sangat banyak sejarahnya yang kita ambil dari kebaikan, yaitu pendidikan. Dan sejarahnya itu bisa saja menjadi ilmuwan atau sejarawan, yang kita tentu saya sendiri bisa berpatokan dengan tokoh-tokoh atau ilmuwan sejarawan sejarawan Islam di Andalusia pada masanya yang sangatlah hebat dalam keilmuannya sendiri. Contohnya di astronomi, bidang botani, geografi, banyak dan lain sebagainya. Kedokteran juga ada, bagi mungkin kedokteran tidak terlalu bisa jadi karena bisa mengambil ilmu kesehatan untuk diri sendiri. Dan geografi sangatlah penting bagi sejarah peradaban Islam untuk mempelajarinya, karena kita tahu letak, dan apabila kita penasaran dan informasinya simpang siur tetapi kita tidak mudah percaya, akan tetapi kita tahu ilmu geografi dan tahu di mana letak-letak besuknya, seperti pada zamannya umpamanya di Bukit Tinggi dulu terletak kerajaan Islam, tapi banyak orang mensimpang siurkan itu tidaklah ada, tetapi kita sudah menelusuri, mempelajari secara geografi dan memastikan diri sendiri, kita bisa pastikan di mana letaknya itu dan mencari dan membuktikannya. Sama seperti arkeolog, bisa disebut juga arkeolog, dan itu sangat penting bagi saya dalam prodi saya ini. Sekian, dan mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.